Market Movers pekan kelima bulan Oktober 2020. Tingkat volatilitas pasar di pekan ini kemungkinan akan meningkat di tengah tensi politik Amerika Serikat yang memanas menjelang pemilihan presiden. Dan soal stimulus fiskal Amerika Serikat, ini bisa menjadi peluang trading. Hasil rapat kebijakan moneter Bank Sentral Jepang, Kanada, dan Eropa juga bisa menjadi peluang trading. Senin, 26 Oktober. Data survei pebisnis Jerman mengenai outlook ekonomi untuk periode Oktober yang dirilis pukul 16 waktu Indonesia Barat akan menjadi data penting pertama di awal pekan ini. Karena Jerman merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, data Jerman akan sangat berpengaruh ke nilai tukar euro. Bila datanya lebih baik dari estimasi, ini berpotensi menopang kenaikan euro USD. Selanjutnya di malam hari, fokus pasar akan tertuju ke perilisan data penjualan rumah baru di Amerika Serikat untuk periode September. Kenaikan bisnis properti bisa merefleksikan pertumbuhan ekonomi. Bila angkanya lebih rendah dari perkiraan, ini berpotensi memicu pelemahan dolar Amerika Serikat dan harga emas dapat bergerak naik. Selasa, 27 Oktober. Data tingkat inflasi konsumen inti Jepang yang dirilis oleh Bank Sentral Jepang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat berpotensi menjadi katalis pergerakan USD JPY pada hari ini. Inflasi yang meningkat di tengah keterpurukan ekonomi bisa mengindikasikan ekonomi mulai pulih. Bila datanya dirilis lebih tinggi dari estimasi, ini berpotensi memicu penguatan mata uang yen, USD JPY berpeluang turun. Setelahnya, fokus pasar akan bergeser ke data penjualan toko-toko retail dan grosir Inggris yang dirilis oleh Confederation of British Industry atau CBI pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih buruk dari estimasi, ini berpotensi menjadi beban untuk pergerakan GBP USD. Malam harinya, perhatian pasar akan tertuju ke kedua data ekonomi penting Amerika Serikat, yaitu data pesanan barang tahan lama, seperti alat transportasi, produk rumah tangga, dan lain-lain, yang dirilis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, serta data survei tingkat keyakinan konsumen Amerika Serikat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bila kedua data ini dirilis lebih buruk dari estimasi, dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan ini bisa menopang kenaikan harga emas. Rabu, 28 Oktober. Data tingkat inflasi konsumen Australia kuartal ketiga yang dirilis pukul 7.30 waktu Indonesia Barat akan menjadi perhatian pasar di awal perdagangan hari ini, khususnya untuk trader Aussie USD. Inflasi yang menurun artinya ekonomi masih belum pulih dan ini berpotensi menekan turun Aussie USD. Malam harinya, fokus pasar akan tertuju ke data neraca perdagangan Amerika Serikat untuk periode September yang dirilis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila defisitnya membesar melebihi ekspektasi, ini berpotensi menekan dolar Amerika Serikat dan mendorong kenaikan harga emas. Selanjutnya, pukul 21 waktu Indonesia Barat, para pelaku pasar, khususnya trader USD CAD, akan menantikan perilisan keputusan suku bunga dari Bank Sentral Kanada. Bila Bank Sentral memangkas suku bunga acuan, ini berpeluang melemahkan dolar Kanada dan USD CAD berpotensi menguat. Sebelum konferensi pers Bank Sentral Kanada, pasar akan melihat perilisan data cadangan minyak mentah mingguan Amerika Serikat yang dirilis oleh Energy Information Administration atau EIA pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Bila data menunjukkan penurunan cadangan seperti 2 pekan sebelumnya, ini berpotensi memicu kenaikan harga minyak. Konferensi pers Bank Sentral Kanada akan hadir pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Bila Bank Sentral memberikan pandangan yang dovish atau pesimis mengenai perekonomian Kanada, pelemahan dolar Kanada berpeluang berlanjut dan memicu kenaikan USD CAD. Kamis, 29 Oktober. Sebelum perhatian tertuju ke keputusan moneter terbaru Bank Sentral Jepang, trader USD JPY akan melihat perilisan data penjualan retail Jepang untuk periode September pada pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Penjualan retail yang masih menurun berarti ekonomi masih belum pulih dan ini berpeluang memicu pelemahan mata uang yen. USD JPY berpeluang naik. Untuk waktu yang masih tentatif hari ini, Bank Sentral Jepang akan merilis kebijakan moneter terbaru mereka. Bila Bank Sentral memberikan pernyataan yang cenderung pesimis atau dovish, ini berpotensi mendorong kenaikan USD JPY. Sore harinya, tepat pukul 15:55 waktu Indonesia Barat, pasar akan melihat perilisan data perubahan jumlah pengangguran Jerman untuk periode Oktober. Bila hasilnya lebih buruk dari perkiraan, ini berpeluang memicu penurunan Euro USD. Selanjutnya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan perilisan data persetujuan kredit pemilikan rumah atau KPR di Inggris untuk periode September.
Jumlah persetujuan KPR yang menurun bisa menunjukkan tingkat keyakinan konsumen yang menurun terhadap perekonomian, dan hasil ini bisa menekan turun GBP USD. Malam harinya, sebelum fokus tertuju ke keputusan moneter Bank Sentral Eropa, pasar akan melihat data pertumbuhan GDP kuartal ketiga Amerika Serikat dan klaim tunjangan pengangguran mingguan Amerika Serikat yang dirilis bersamaan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila kedua data tersebut dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang memicu pelemahan dolar Amerika Serikat dan harga emas berpotensi naik. 15 menit kemudian, perhatian pasar akan beralih ke keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa. Bila Bank Sentral masih mempertahankan suku bunga acuan, ini berpeluang menopang kenaikan Euro USD. Euro USD berpeluang lanjut menguat bila data proyeksi inflasi konsumen Jerman untuk bulan Oktober yang dirilis pukul 20 waktu Indonesia Barat lebih baik dari perkiraan, dan bila konferensi pers Bank Sentral Eropa yang dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat memberikan pernyataan yang optimis atau hawkish mengenai perekonomian zona euro. Setelah dari Eropa, fokus pasar malam ini akan tertuju ke Amerika Serikat kembali. Pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan dirilis data penjualan rumah yang terjual di Amerika Serikat namun masih menunggu pembayaran. Bila data ini hasilnya lebih rendah dari estimasi, ini berpotensi menopang penguatan harga emas karena pelemahan dolar. Jumat 30 Oktober. Hari Jumat ini nilai tukar yen, dolar Australia, euro, dolar Amerika Serikat dan harga emas akan mendapatkan market mover dari data-data ekonomi yang akan dirilis. Yen akan mendapatkan market mover dari data produksi industri Jepang untuk bulan September pada pagi hari pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Dolar Australia akan mendapatkan market mover dari data indeks harga produsen kuartal ketiga pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sementara nilai tukar euro akan mendapatkan 5 data ekonomi penting dari kawasan Eropa mulai pukul 13.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, yaitu data perkiraan pertumbuhan GDP Prancis, Jerman, dan zona euro untuk kuartal ketiga. Data pertumbuhan GDP ini menunjukkan kesehatan ekonomi suatu negara. Hasil yang lebih baik tentu bisa mendorong penguatan nilai tukar euro. Data lainnya yang akan dirilis adalah data penjualan retail Jerman untuk bulan September dan data perkiraan indeks harga konsumen zona euro untuk bulan Oktober. Selanjutnya di malam hari, publikasi beberapa data ekonomi penting bisa menjadi market mover untuk dolar Kanada, dolar Amerika Serikat, dan harga emas. Kanada akan merilis data pertumbuhan GDP bulanannya, sementara Amerika Serikat akan merilis data indeks harga PCE atau Personal Consumption Expenditure, data belanja perorangan, data indeks bisnis di Chicago, dan data survei sentimen konsumen Universitas Michigan yang sudah direvisi. Kesemua data ini bisa memberikan informasi mengenai kemajuan pemulihan ekonomi. Hasil yang lebih positif berpotensi mendongkrak penguatan nilai tukar masing-masing. Dan bila dolar Amerika Serikat menguat, harga emas berpeluang tertekan turun. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda.